وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan tidak memberi peringatan pada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 122. An Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Muttafaqun alaih. Dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka ia akan difahamkan tentang agamanya. Hadis muttafaqun alaih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى وإني أنبه شبابنا طلبة العلم أنبههم إلى أن يتفطنوا لمسألة هامة وهي أن طلبهم للعلم جهاد في سبيل الله عز وجل. Medan adalah salah satu kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya. Bahkan kota Medan adalah kota terbesar pertama di luar Pulau Jawa. Dan kini Medan telah memiliki bandar udara yang baru, yakni Kuala Namu International Airport. Selain itu, ada beberapa bangunan yang menjadi ikon kota Medan, di antaranya kantor pos besar. Istana Maimun yang masih tetap berdiri kokoh dan megah. Kemudian Masjid Raya yang menjadi simbol religiusitas masyarakat kota Medan yang mayoritas beragama Islam. Seiring perkembangan zaman dan pertumbuhan berbagai infrastruktur, tumbuh pula berbagai universitas dan sekolah tinggi. Di antaranya adalah STAI As-Sunnah atau Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah. Kenapa kita harus memilih STAI As-Sunnah? Karena STAI As-Sunnah memiliki berbagai macam keunggulan. Namun, mari kita simak terlebih dahulu bagaimana sejarah berdirinya STAI As-Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. STAI As-Sunnah, Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah, sesungguhnya telah dimulai atau telah kita tanam cikal bakalnya semenjak tahun 2002. Pada saat itu kita mendirikan Akademi Dakwah As-Sunnah. Akademi Dakwah As-Sunnah dengan program pendidikan 3 tahun dengan tujuan mempersiapkan atau memberdayakan anak-anak muda menjadi da'i,
yang berkompeten, kemudian mampu hidup di tengah masyarakat, menjawab pertanyaan-pertanyaan dan kebutuhan-kebutuhan umat Islam tentang persoalan keagamaan yang mereka hadapi. Nah, pemikiran lembaga semacam ini diawali oleh keprihatinan beberapa pihak yang bertemu menjadi satu dengan kedatangan salah seorang da'i, aktivis dakwah dari negeri atau negara Arab Saudi. Kemudian dia termotivasi untuk membuka lahan dakwah di Indonesia, khususnya dalam masalah pendidikan dan pengkaderan da'i-da'i. Nah, ini keprihatinan, keinginan ini bertemu sehingga melahirkan sebuah kesepakatan untuk mendirikan lembaga yang sudah kita sebutkan tadi. Dan alhamdulillah pada tahun 2012 kita sudah diakui, pendaftaran kita sudah diterima. Kita mendapatkan akreditasi C pada saat itu, sebagaimana ketentuan yang berlaku bahwa perguruan tinggi yang baru saja didirikan otomatis mendapat akreditasi C. Lalu, bagaimana dengan visi dan misi, kurikulum, dan apa saja keunggulannya STAI As-Sunnah ini? Melihat kebutuhan akan sarjana-sarjana Islam yang begitu tinggi, terutama di bidang pendidikan dan dakwah, dan sebagai bentuk kepedulian pengelola akan dakwah Islamiyah serta komitmen pengelola untuk meningkatkan kemampuan para mahasiswa dengan ilmu agama dan bahasa Arab yang lebih tinggi sebagai modal utama untuk menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus sebagai sarana dakwah Islamiyah yang relevan dengan dinamika zaman, maka Ma'had Ali As-Sunnah program D3 ditingkatkan menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah program S1 masa studi 4 tahun dengan SK Dirjen Pendidikan Islam nomor DJ1/149/2012. Demi untuk meningkatkan mutu dan lulusan yang berkualitas dalam kuliah umum, kami juga mendatangkan dosen-dosen kehormatan atau ulama dari dalam dan luar negeri, misalnya dari Arab Saudi dan negara Eritrea, juga dosen-dosen tamu dari Libya, Jakarta. Kemudian STAI As-Sunnah juga membuka kemitraan dengan pihak-pihak lain untuk pengembangan program. Semacam beberapa MOU atau Memorandum of Understanding kerjasama di bidang pengembangan masing-masing prodi. Umpamanya kita telah melakukan satu bentuk kerjasama dengan Fakultas Tarbiyah dan Pengajaran IAIN Sumatera Utara, terkhusus di bidang pembelajaran bahasa Arab. Kemudian kita telah juga melakukan kerjasama dengan Fakultas Ilmu Budaya USU, Universitas Sumatera Utara, tepatnya adalah dengan Departemen Bahasa Arab. Kemudian untuk upaya pengembangan program studi komunikasi dan penyiaran Islam, kita telah melakukan satu upaya kerjasama, satu bentuk kerjasama dengan Fakultas Dakwah dan Penyiaran IAIN Sumatera Utara, tepatnya dalam beberapa waktu yang lalu. STAI As-Sunnah juga mewajibkan mahasiswanya ceramah secara bergiliran di setiap selesai sholat fardu. Ini dilakukan agar mereka punya jam terbang soal berdakwah. Kami juga mengadakan daurah untuk mahasiswa, karyawan dan tenaga pendidik dengan pemateri syekh dari Timur Tengah. Ini semua demi untuk meningkatkan sikap profesionalisme serta kualitas staf dan pendidik kami. Dan program ini kami adakan secara berkala. Adapun kurikulum STAI As-Sunnah adalah sebagai berikut. Adapun kurikulum Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah, pertama, standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan STAI As-Sunnah
berdasarkan visi misi yang sudah kami sebutkan di atas, maka standar minimal yang harus diraih oleh sarjana lulusan STEA Sunnah adalah sarjana Islam, pendidik dan duat yang memiliki ilmu pengetahuan Islam yang komprehensif, berbahasa Arab yang baik dan benar, bersikap dan berakhlak Islami, mempunyai wawasan kebangsaan yang luas dan profesional di bidang pendidikan dan penyiaran Islam, serta memiliki kompetensi yang memadai sebagai pendidik dan duat Islam yang handal. Di antara buku-buku rujukan utama yang diterapkan atau yang dipakai di STEA Sunnah adalah pertama, tafsir. Dalam bidang tafsir kita memakai kitab tafsir Syekh As-Sa'di. Kemudian untuk bidang akidah kita memakai kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Kemudian dalam bidang fikih kita memakai kitab rujukan utama adalah Tasniful Asma. Kemudian hadis kita memakai rujukan utama adalah Taisirul Alam. Kemudian Mustalahul Hadis, selama ini kita memakai kitabnya Syekh Al-Utsaimin. Pengurus STEA Sunnah adalah orang-orang yang berkompeten di bidangnya dan merupakan akademisi serta para aktivis dakwah atau dai yang ikut membangun STEA Sunnah. Sedangkan program kuliah dibimbing oleh para dosen yang berkompeten di bidangnya dengan metode pembelajaran dengan menggunakan sarana multimedia. Adapun program studi STEA Sunnah adalah meliputi bahasa Arab dengan 20 mata kuliah, ilmu pendidikan atau tarbiyah 14 mata kuliah, ilmu syariah 13 mata kuliah, pengembangan kepribadian dengan jumlah 11 mata kuliah. Program studi komunikasi penyiaran Islam meliputi 65 mata kuliah untuk seluruh semester. Dan semua program studi ini telah mendapatkan akreditasi dari Dinas Pendidikan Republik Indonesia secara legal dan formal. Selain di atas, kami juga menyediakan program pengembangan skill dan pelajaran ekstrakurikuler seperti teknik pengoperasian komputer, penggunaan aplikasi software, dan lain-lain. Kemudian, lab menjahit, cara membuat pola baju, dan lain-lain. Selain koleksi buku di perpustakaan yang lengkap dan nyaman, kami juga memberikan kitab-kitab rujukan utama yang berkualitas dan cuma-cuma kepada para mahasiswa. STEA Sunnah juga dilengkapi dengan fasilitas radio sebagai media dakwah dengan berbagai program yang cukup menarik dan digemari masyarakat. Peran donatur memegang peran yang sangat penting, sehingga operasional kampus pun berjalan dengan sangat wajar. Dan berkat para donatur dari Timur Tengah pula, sehingga STEA Sunnah mampu memberikan beasiswa dan pendidikan gratis secara penuh kepada mahasiswanya. Bahkan, negara sahabat Arab Saudi pun menaruh perhatian yang sangat besar terhadap STEA Sunnah. Ini dibuktikan dengan kunjungan duta besarnya ke kampus kami. Lalu, bagaimana kesaksian dari orang tua mahasiswi dan juga tanggapan masyarakat sekitar STEA Sunnah yang diwakili oleh kepala desanya? Yang mana pada saat hari ini Ananda putri kami telah menikmati sekolah ini dengan belajar agama yang benar, dan yang sangat kami banggakan bahwa sekolah ini adalah sekolah yang berbasiskan Islam, yang mampu menciptakan generasi-generasi Islami, generasi-generasi Rabbani
yang sebagaimana Rasulullah SAW membebankan kepada manusia. Tentunya kami sangat berbangga dengan keberadaan sekolah tinggi ini, di mana tentunya kontribusi yang dapat kami peroleh khususnya di masyarakat tentunya banyak menunjang daripada kegiatan warga desa Bangusar ini, terutama bagi warga umat Islamnya. Tentunya dengan keberadaan STI ini akan menambah suatu SDM bagi warga kami dalam hal pendalaman dalam ilmu-ilmu agama Islam yang ada selama ini. Sudah kita ketahui bersama bahwa Stay As-Sunnah ini juga mendapatkan perhatian yang cukup besar dari ulama-ulama Saudi, di antaranya Syekh Habdan dan Syekh Riyad. أما بعد فإنني مسرور غاية السرور بوجودي في هذا الصرح العلمي المبارك، وهو جامعة السنة في مدينة ميدان في أندونيسيا. وهذه هي الزيارة الأولى حقيقة لهذه المدينة، بل لهذه الدولة كلها. وأنا أشارك مع نخبة من الإخوة في بعض الدروس العلمية، سواء في التفسير أو في العقيدة أو في علوم القرآن أو أصول التفسير أو غيرها، وكذلك في البرنامج إلقاء العديد من المحاضرات لطلاب هذه الجامعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات. جامعة السنة جامعة إسلامية كبيرة، هي الآن في مرحلة النماء والتطور والتقدم لإخراج جيل رباني يحمل هم الإسلام وينشر في آفاق إندونيسيا الدعاة الصادقين والعلماء الناصحين الذين يحملون منهج أهل السنة والجماعة ويوضحون للناس حقيقة هذا الدين. ثم رأيت من خلال زيارتي لها أنهم يحرصون على تربية أبنائهم الطلاب والطالبات على القدوة الطيبة وعلى التأسيس الشرعي للعلم الشرعي، لأن قيمة الداعية هي فيما يحويه من العلم بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Sesuai dengan visi dan misi kami bahwa Stay As-Sunnah ingin menjadi sekolah tinggi Islam yang unggul dan menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu. Ini terbukti saat mahasiswa dan alumni kami meraih prestasi tinggi dengan predikat juara 2 dalam acara lomba tahfidz Al-Quran dan khotil Al-Quran antar perguruan tinggi se-Sumatera Utara dan musabaqah Al-Quran yang diadakan di Maroko. Memahami pelajaran-pelajaran dan ilmu-ilmu lain. Dan termasuk juga dengan karunia Allah Azza wa Jalla pada setelah saya di As-Sunnah ini, saya alhamdulillah diberikan prestasi oleh Allah Azza wa Jalla, bisa mendapatkan pertama ketika saya mengikuti lomba MTQ nasional 2008 di Banten, saya mendapatkan peringkat kedua untuk tingkat nasional seluruh Indonesia. Kemudian saya diutus ke Mesir pada tahun 2008 juga. Alhamdulillah saya mendapatkan peringkat ke-6, dan pada tahun 2010 saya mendapatkan giliran dan utusan dari Indonesia di Maroko, dan alhamdulillah mendapatkan peringkat kedua untuk tingkat dunia dari 25 negara yang hadir waktu itu. Dan yang terpenting, bahwa alumni Stay As-Sunnah sudah diakui kualitasnya dari berbagai sisi. Dan insya Allah, alumni Stay As-Sunnah mempunyai peluang yang sangat besar untuk diberdayakan oleh masyarakat maupun lembaga-lembaga pendidikan ataupun yang lain. Kekhasan dan sekaligus identitas daripada alumni yang kita pergunakan di sekolah kita. Yang pertama, bahwa kekhasan yang dimiliki oleh alumni Mahat Ali yang kemudian menjadi Stay As-Sunnah adalah istiqomah fid din. Mereka adalah orang-orang yang istiqomah di dalam beragama, dan indikatornya terlihat dari ibadah yang baik, kemudian akhlak yang solid,
kemudian ibadah mereka yang cukup bagus, dan insya Allah dan saya yakin itu bisa menjadi contoh bagi masyarakat di sekitarnya dan bagi guru-guru kita di sekolah, juga bagi siswa-siswa kita yang diajarkan di sekolah itu. Dengan ilmu yang syar'i, seseorang menjadi mulia di mata manusia serta mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah Jalla wa'ala. Untuk informasi lebih lengkap, silakan klik di web kami www.asuna.ac.id. Agenda penerimaan mahasiswa baru 2014-2015. Pendaftaran 19 April sampai 2 Juni 2014. Ujian tulisan 6 Juni 2014. Pengumuman ujian tulisan 7 Juni 2014. Ujian interview 8 Juni 2014. Pengumuman kelulusan 16 Juni 2014. Registrasi mahasiswa 27 sampai 30 Agustus 2014. Orientasi mahasiswa 1 sampai 3 September 2014. Kuliah perdana 6 September 2014. العصر بظلالها وصفها وصف السحاب اللي يحول كل عين تستخيل خيالها